Raja Louis XIV sangat bermata tajam terhadap manfaat strategis uang. Ketika ia naik tahta, kaum bangsawan yang berkuasa baru-baru ini terbukti sebagai duri dalam daging bagi kerajaan monarki dan sangat ingin memberontak. Jadi sang raja membuat kaum ningrat ini miskin seketika dengan memaksa mereka menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempertahankan posisi mereka di istana. Lalu, setelah membuat mereka bergantung kepada sumbangan raja sebagai mata pencaharian mereka, ia telah berhasil menggenggam mereka dalam kekuasaannya. Setelah itu, raja membuat kaum bangsawan bertekuk lutut dengan menunjukkan kemurahan hati yang strategis. Seperti inilah cara kerjanya. Kapanpun ia menyadari keberadaan seorang penghuni istana yang keras kepala, yang pengaruhnya perlu ia raih atau ia redam, raja akan memanfaatkan kekayaannya yang besar untuk memperoleh orang itu. Pertama-tama, dia mengabaikan si korban sehingga orang itu merasa gelisah. Lalu kemudian, pria itu tiba-tiba mendapati bahwa putranya telah diberikan posisi dengan gaji besar, atau bahwa ada dana yang besar telah dihabiskan secara royal di daerah kampung halamannya, dan mungkin keluarganya menerima berbagai hadiah yang mengucur dari sang raja. Dan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan kemudian, setelah pemberian hadiah yang dilakukan, raja akan memerintah atau meminta bantuan yang telah ia butuhkan sejak semula. Seorang pria yang pernah bersumpah bahwa ia bersedia melakukan apapun untuk menghentikan langkah raja pasti mendapati bahwa diri mereka telah kehilangan nafsu untuk memberontak. Uang sogokan yang diberikan secara langsung akan membuat seseorang merasa tersinggung, dan karena tindakan itu sangatlah berbahaya, Raja Louis jauh lebih lihai dalam hal ini. Saat menghadapi tanah yang keras di mana tidak ada tanaman apapun yang berakar, Raja Louis menggeburkan dulu tanah itu sebelum ia menanam benih. Pelajarannya adalah Raja Louis mengerti bahwa ada elemen emosional yang berakar mendalam dalam sikap seseorang kepada uang. Suatu emosi yang sudah ada sejak kita masih kecil. Saat kita masih kecil, ada berbagai jenis perasaan rumit tentang sebuah hadiah yang diberikan oleh orang tua kita. Kita menganggap bahwa pemberian hadiah dari orang tua kita adalah pertanda kasih sayang dan sebuah perhatian. Sikap ini tidak pernah lenyap hingga kita beranjak dewasa. Para penerima hadiah, baik hadiah uang maupun hadiah lain, tiba-tiba akan serapuh seorang anak kecil, terutama jika hadiah itu dilakukan secara tiba-tiba. Maka hal ini akan melunakkan hatinya walau sekeras apapun sifat yang dimilikinya. Agar bisa sukses dalam hal ini, hadiah itu sebaiknya diberikan secara tiba-tiba, dan hadiah itu sebaiknya menakjubkan atau tidak pernah diberikan kepadanya sebelumnya. Di satu sisi, jangan terlalu sering dalam penggunaan teknik ini, karena semakin sering kamu memberi sebuah hadiah, hal itu hanya membuatnya semakin manja. Namun hadiah yang mendadak dan tak terduga yang diberikan sekali tidak akan memanjakan seseorang, karena pemberian hadiah yang secara strategis akan membuat orang tersebut berada dalam kekuasaanmu.